Presiden Indonesia terlupakan dalam sejarah. Masyarakat Indonesia umumnya hanya mengenal Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo, Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi, Indonesia sejatinya memiliki dua tokoh politik lain yang pernah memimpin negara saat sedang dalam keadaan darurat akibat agresi militer Belanda. Dalam perjalanannya, sejarah bangsa mencatat dua nama lain yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yakni Syafruddin Prawira Negara dan Mr. As-Saad. Belanda melancarkan agresi militer kedua pada bulan Desember 1948 ke Yogyakarta yang merupakan ibu kota Indonesia saat itu. Serangan Belanda juga berujung pada penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Dengan jatuhnya ibu kota ke tangan Belanda, Soekarno dan Hatta pun membuat langkah strategis untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Sesaat setelah agresi militer kedua Belanda dilancarkan, Soekarno dan Hatta segera mengirim telegram ke Bukit Tinggi yang berisi pemberian mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 di jam 6 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas ibu kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Syafruddin Prawira Negara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Demikian isi telegram yang dikirimkan Soekarno kepada Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin Prawira Negara berbeda dengan presiden yang lain. Tokoh yang satu ini tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia. Padahal jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara berdaulat sungguh besar. Syafruddin Prawira Negara adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Saat itu Belanda melakukan agresi militer kedua pada tahun 1948. Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap pada agresi militer kedua, kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948. Muhammad Hatta yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda, segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten, 28 Februari 1911 itu untuk melanjutkan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin lewat mandat yang tidak pernah diterimanya. Tetapi demi mendengar berita tersebut, Syafruddin Prawira Negara yang sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara. Pada tanggal 19 Desember 1948, Syafruddin bersama Gubernur Sumatera pada waktu itu, Tengku Muhammad Hasan, memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang pada saat itu dalam kondisi bahaya. Atas usaha pemerintahan darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni pada tanggal 13 Juli 1949, diadakan sidang antara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta,
serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Roemroyen mengakhiri upaya Belanda dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari pemerintahan darurat Republik Indonesia secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Selain Safrudin Prawira Negara, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai Presiden Republik Indonesia adalah Mr. As-Saad. Ia memimpin Republik Indonesia selama 9 bulan, mulai tanggal 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Setelah perjanjian konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 27 Desember 1949, As-Saad diamanatkan menjadi akting pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga tanggal 15 Agustus 1950. Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS, jabatannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada bulan Agustus 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua KNIP dan Badan Pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus 1950, negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat atau RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat menjadi akting Presiden Republik Indonesia, As-Saad menandatangani statuta pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah pindah ke Jakarta, pria kelahiran Sumatera Barat 18 September 1904 itu menjadi anggota parlemen atau DPR RI hingga duduk dalam kabinet Nasir menjadi Menteri Dalam Negeri bulan September 1950 sampai Maret 1951. Setelah kabinet Nasir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1955, ia menjabat sebagai formatur kabinet bersama Sukiman Wiryo Sanjoyo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintahan pusat, daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya 3 formatur tersebut menemui kegagalan karena secara formal ditolak oleh parlemen.